Silakan mulai lagi. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada hari ini untuk evaluasi dari materi yang sebelumnya, satu hari sebelumnya. Namun sebelum seluruh kegiatan ini kita mulai, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan di tengah pandemi Covid ini. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat kita haturkan juga kehadirat baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di hari yang akan datang. Teman-teman yang dirahmati Allah, dan yang terhormat juga para fasilitator yang sudah ada di sini, Ibu Hasnah, Ibu Sasmawati, Pak Ari, dan Dr. Eka juga sudah menunggu tadi. Kemudian Bu Erleni Elma, dan para fasilitator yang masih menunggu untuk dimasukkan ke dalam Zoom meeting ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan para fasilitator. Saya sangat menghargai ini di tengah kesibukan dari teman-teman dalam bekerja di tempatnya masing-masing. Teman-teman yang saya muliakan, pada hari ini kita akan membahas tentang evaluasi dari materi sebelumnya yang sudah diberikan oleh Pak Ari. Apakah ada kendala atau apapun itu dapat ditanyakan sepuas-puasnya sebelum nanti pada hari Rabu kita memulai untuk materi PKHI yang sesungguhnya. Kemudian kita juga akan membahas nanti tayangan upload dari YouTube yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Saya sudah lihat beberapa, alhamdulillah, cakep-cakep, bagus-bagus, ya, good job semuanya. Cuma mungkin nanti ada beberapa yang sedikit saja, mungkin kekurangan sedikit gitu yang akan dipoles oleh Pak Ari. Kemudian terkait dengan tampilannya, kalau konten mungkin nanti sama saya bisa atau sama Bu Has, Bu Sasma, Dr. Eka, Bu Reni dan fasilitator yang lain yang hadir di sini. Tapi kalau untuk tampilan mungkin IT-nya ada yang jagonya di sini, Pak Ari. Demikian. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya kita mohon kepada Pak Ari untuk memimpin diskusi kita pada hari ini, evaluasi kita pada hari ini. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Ada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kan nggak ada lagi yang puasa atau masih ada yang puasa Syawal mungkin Bapak Ibu? Masih Hari ini belum. Alhamdulillah. udah ada yang puasa. Udah ada yang puasa ya Bu? Udah. Jadi gimana Bapak Ibu dari kemarin sampai hari ini bagaimana dengan tugas kecil yang telah diberikan oleh Dr. Sri? Apa ada kendala? Terus bagaimana juga tentang Zoom meetingnya? Apakah udah bisa membuat hostnya masing-masing? Mungkin hari ini finishing kita untuk sesi gladinya atau percobaan kita untuk hari ini. Dan hari Selasa kita langsung terjun ke acara inti pembukaan. Dan harapan kami semua, Bapak Ibu, panitia, fasilitator, dan kita semua khususnya, itu akan bisa berpartisipasi dengan baik, kemudian bisa melakukan Zoom meeting dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing, dari kantor masing-masing, sehingga niat yang semula akan terpenuhi pada tahun ini dalam rangka menjadi tenaga kesehatan haji Indonesia 2020. Amin. Oke Bapak Ibu, jadi ada permasalahan atau trouble yang ditemukan dari kemarin sampai hari ini. Silahkan Bapak Ibu, kita buka aja langsung dengan sesi tanya jawab, diskusi. Oke Bapak Mukni Abdullah, silahkan Pak. Ya, Pak Ari. Untuk Ya, Pak. waktu di Zoom, Ya Pak. itu yang waktu. Saya lihat pilihan di situ 30 menit ya. Waktu apanya Pak? Waktu kita mau buat Zoom meeting, Iya Pak. ya, jadi yang batas yang boleh untuk free itu berapa menit ya Pak Ari? Begitu. Ya. Jadi gini Pak, karena sekarang kita masih pakai versi Zoom-nya yang versi gratis, Ya. belum berbayar, sebenarnya Zoom itu hanya menyediakan waktu sebanyak 40 menit sekali pertemuan. 40 menit. Tetapi setelah dilakukan beberapa perubahan, istilahnya kalau dalam bahasa IT, pembobolan program, Ya. saya lakukan sendiri. Alhamdulillah dari kemarin kita udah lakukan video conference, virtual meeting dengan Zoom. Seperti kemarin kita mulai dari jam 9:15, itu sampai Ya. jam setengah 12 nggak ada mati. Oh, saya pikir itu yang berbayar. Bukan Pak, ini masih yang gratis nih Pak. Oh, gitu ya. Iya, jadi nanti kalau emang kita ada waktu lagi, atau mungkin secara pribadi di WA, nanti akan saya tunjukin bagaimana caranya bikin Zoom gratis ini jadi rasa seperti bayar gitu. Oh, siap. Ya. Terima Jadi kasih Pak Ari. orang bayar kita gratis Pak gitu. Ya, terima kasih Pak Ari. Iya Pak, sama-sama Pak. Halo Mas, woi. Halo. Oke Bapak Ibu, masih ada yang lain, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Silakan Bu. Mau bertanya, ya Pak. Nama saya Oma Marisa Pak. Mau bertanya. Gimana Pak. Bu? Suaranya kurang jelas Bu. Mic-nya kejauhan. Pak mau bertanya Pak. Iya Bu, silakan Bu. Setelah dibuat untuk Zoom meeting host tuh nak Pak, kami mau menambah dengan tampilan dengan bunyi suara, dengan ditambah lagi dengan seni-seninya, bagaimana caranya Pak? Terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama. Jadi gini Bu, nanti kalau Ibu mau bikinnya dari aplikasi Zoom langsung, berarti Ibu tinggal bikin dari share screen-nya aja Bu. Ibu cuma bagi-bagi layar. Kan di menu bawah pada bagian aplikasi Zoom, di samping menu chat, dan di samping menu record, kan ada tulisan share screen. Pak. Jadi Ibu tinggal pilih itu, kemudian Ibu bisa bagi semua layar atau video atau gambar atau musik ke semua peserta
yang ada di Zoom meeting Ibu. Nanti Iya, Pak. pas Ibu share screen video, nanti di bagian bawahnya, di bagian paling bawah sebelah kiri, itu nanti ada sound, itu silahkan dicentang. Kemudian ada lagi di sebelah kirinya, centang. Jadi di sana ada 2 yang harus dicentang, itu sound dengan video. Ada mic di sini. Jadi kalau nanti Ibu udah centang keduanya, pasti nanti suara, gambar, video akan sama tampil di layar host dengan di layar partisipan. Yang ini Pak ya. Makasih, Oke, Ibu, Pak. masih ada Ibu. Iya, Bu, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang masih ragu, masih bimbang. Boleh tanya lagi, Pak? Ada lagi, Iya, Pak? silakan Bu, silakan Bu. Pak, ketika kami membuat replay itu, Pak, ada kendala masalah jaringan. Iya Bu, Gimana, Pak? benar. Kalau misalnya nampak gambar, videonya nggak jelas. Iya Bu, benar. Nampak gambar, suaranya nggak jelas. Atau nampak suara ada, gambar tidak ada. Jadi, mengatasinya, Pak, itu pas teman kami itu bersuara, gambarnya gambar editan gitu, Pak. Oh gitu ya Bu. Nggak bisa, Ibu Pak. sebelumnya Zoom meetingnya lewat handphone atau lewat laptop Bu? Saat sekarang ini dengan laptop, Bapak. Oh gitu. Teman, ya, Pak. Yang kemarin Ibu lakuin dengan teman-teman di grup, dengan Bapak-Bapak Ibu peserta lainnya, itu pakai laptop juga atau pakai smartphone? Smartphone teman-teman, Pak. Hostnya pakai laptop, Pak. Oh gitu. Oh, ini mohon maaf sebelumnya Ibu. Ibu dari daerah mana Bu? Dari Kota Bukit Tinggi, Bapak. Oh, Pasar Bukit Tinggi. Ibu pakai jaringannya smartphone, hotspot, atau ini? Kebetulan sekarang kan ada jalur piket, Bapak. Jam 10 nanti akan pergi ke posko PSBB. Jadi di rumah saya pakai hotspot pribadi, Bapak. Oh gitu. Kartunya apa Bu? Apa, Pak? Kartunya Tri, Pak. Oh, Tri. Sebenarnya Bu, kalau ada gambarnya blur, nggak jelas, atau videonya ngendet-ngendet atau macet, itu sebenarnya masalahnya di jaringannya, Bu. Jadi jaringan yang Bapak Ibu pakai, baik di laptop maupun di smartphone-nya, itu kurang bagus. Ya, Kalau Pak. bisa, Pak. Bapak Ibu sesuaiin aja. Misalnya di daerah Bukit Tinggi, yang lebih bagusnya Telkomsel atau Smartfren. Nah, ya, Jadi Pak. hasil video rekamannya juga akan lebih bersih. Cuman, Pak, kendalanya, Pak, kami yang baca aman, Pak. Itu kendala yang dari teman yang dari Bengkulu, gitu, Pak. Yang soal di Lombok ini jelas, Pak. Yang ini kurang jelas. Terus Bu, Jadi kalau partisipasi ini, kami mohon pada Bapak bagaimana cara pengeditan ketika Bapak itu ngomong ada gambarnya gitu, Pak. Pitia Kak, 2 balik 35. gimana Bu ngajarnya Bu? Gimana Bu, bisa diulangi lagi Bu? Halo Ibu Oma Marisa, bisa diulangi Bu? Halo Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu, tadi ada masalah jaringan di kantor sedikit, makanya video kita agak terjeda dan terhenti. Alhamdulillah sekarang udah baik lagi. Mohon maaf atas trouble-nya. Oh jadi tadi masih ada pertanyaan Bu Oma, silahkan Bu Oma.
Terima kasih ya Pak. Iya Bu. Pak, kami kan sekelompok berlima. Iya Bu. Empat aman-aman aja jaringannya. Teman kami satu lagi Pak, Iya Bu. kalau ada gambarnya, suaranya nggak jelas. Iya Bu, Kalau ada benar. suaranya, gambarnya nggak nampak. Jadi Terus, Bu? untuk mengantisipasinya Pak, kami mohon bantuan Bapak. Bagaimana cara kami untuk mengedit ada foto tersebut ketika Bapak tuh ngomong gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi kemarin ada bahas tentang ini yang di bagian virtual background. Jadi kalau sekarang kita lagi melakukan Zoom meeting dan sekarang Bapak Ibu lagi terkoneksi dalam ruangan Zoom meeting ini, Ibu tinggal langsung pilih aja di bagian video. Di bagian video nanti ada Ibu klik panah ke atas pada bagian video, itu akan ada tulisan di sana choose virtual background. Ada Pak. Nah, setelah itu, setelah Ibu pilih virtual background-nya, Ibu langsung pilih, Ibu mau bikin di sana ada latarnya video maupun foto Ibu sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ya Pak. Yang kedua, nanti untuk foto profil Ibu, Ibu juga bisa langsung masukin seperti Bapak Ibu yang lain. Di sini dia udah ada fotonya langsung, ada videonya langsung. Itu juga bisa Bapak Ibu apain dari menu setting. Jadi nanti dari menu setting Zoom Ibu, baik di handphone maupun di laptop, nanti Ibu pilih menu setting di sana. Kemudian Ibu pergi ke menu profil. Di jaringan doang. Pegang mahal. Assalamualaikum Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, ini ada masalah lagi tadi jaringannya. Ya Pak. Karena hari ini banyak pegawai kita yang masuk, jadi jaringannya banyak terbagi. Mohon maaf atas permasalahan pada pagi hari ini. Semoga nanti nggak akan terjadi lagi, nanti akan disetting lagi ulang jaringannya Bapak Ibu. Ya, Oke Bu, jadi tadi sampai di mana Bu? Udah bisa disesuaikan Bu Oma? Insya Allah Pak, nanti dicoba Pak. Oke Bu, nanti kalau emang masih apa Bu, silahkan japri aja langsung Bu. Ya, maaf ya Pak, agak nyinyir Bu. Pak. Iya Bu, nggak apa-apa Bu, sama-sama Bu, makasih. Ya Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau masih ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu? Pak. Iya, waalaikumsalam Bu. Saya Afrina Pak dari RSUD Padang Pariaman. Iya Bu, silakan Bu. Kalau ini memang tidak kita harapkan ya Pak, tapi andaikan terjadi gangguan teknis dan kita dalam jangka waktu dekat tidak bisa memperbaikinya, apa boleh kita join dengan teman yang dekat saat pelatihan nanti Pak? Terima kasih Pak. Kalau masalahnya emang nggak bisa dihindari lagi Bu, misalnya emang jaringan di daerah kita memang lagi down, lagi mati. Misalnya mati lampu.
jaringan memang nggak ada. Kalau jaringan Ibu nanti dari handphone, jaringannya hanya 8G. Bukan 4G, bukan 3G, maka nggak bisa connect. Ibu boleh gabung dengan yang lain, nggak masalah, Bu. Yang penting Bapak Ibu hadir semua dan ikutin semuanya. Jangan ada yang tinggal. Karena nanti Bapak Ibu akan dinilai secara pribadi oleh fasilitatornya masing-masing. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nggak ada, yang rugi Bapak Ibu sendiri. Nanti dianggap nggak hadir. Jadi sebaiknya kalau memang nanti ada teman-teman yang satu daerah, ada satu berdua, silahkan kalau nanti emang mau gabung, rame-rame nggak masalah, Bu. Yang penting jaga kesehatan aja, Bu. Hati-hati, Bu, dalam zaman pandemi sekarang. Sekarang new normal ini, Bu, masalahnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada pertanyaan terkait sistem online, jaringan, handphone, laptop, atau ada kendala dalam pembuatan tugas, silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Ari. Ya. Assalamualaikum, ya mau nanya. Ini kan kebetulan, iya, Bu. ya karena jaringan juga kurang bagus. Iya, kalau Bu. Seandainya, iya, kedengaran suaranya? Kedengaran, Bu, jelas sih, Bu. Karena jaringan kurang bagus, ini kan saya pribadi menyiapkan laptop dan HP, jadi mana yang connect itu. Kalau ada perpindahan begitu mempengaruhi ini enggak partisipan yang muncul di sini? Atau iya, akan Bu. tetap terekam di sini? Oh gitu. Oh nanti kalau Terima kasih. Iya, Bu. Saya jawab langsung ya, Bu. Nanti kalau di Ya, hostnya, baik. yang di hostnya nanti kalau emang Ibu udah keluar dari satu, misalnya koneksinya putus, kemudian Ibu mau masuk lagi tapi dari perangkat yang berbeda, nanti akan kita terima lagi, Bu. Oh, begitu. Tapi tetap terekam ya? Nggak istilahnya kok lari dari Zoom gitu, enggak ya? Iya. Kalau masalah rekamannya nanti, Bu, Ibu hanya bisa tinggal di satu perangkat aja. Misalnya perangkat Ibu pakai dari Android, kemudian Android Ibu koneksinya putus, kemudian Ibu pakai laptop nih, otomatis rekaman di Android Ibu nggak bisa sampai ke laptop. Jadi satu-satu, Bu, gitu. Jadi rekamannya hanya bisa tapi tetap terekam ya? Tetap, Bu, tetap. Karena rekamannya selalu kami aktifin, Bu. Memang nggak ada dibatasin, Bu. Baik. Terima kasih. Yang penting nanti ada komunikasi. Mudah-mudahan lancar ya. Iya, Bu. Siap, Ibu. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain masih ada. Kalau Bapak mau tanya lagi? Oh iya, mau tanya lagi silakan. boleh, Pak? Boleh, Bu. Gratis, Bu. Pak. Iya, Bu. Terima kasih ya, Pak. Ini Pak, andai kata nanti ada tugas dari fasilitator tentang presentasi dalam bentuk PowerPoint gambar. Nah, Pak, bagaimana kami bisa menampilkannya di Zoom meeting ini, Pak? Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Pertanyaan Ibu tadi sama dengan sebelumnya. Jadi caranya juga sama juga. Ibu kembali lagi ke bagian layar di bawah Zoom-nya, di samping menu chat dan di samping menu record, berarti di antara menu chat dan menu record ada tulisan share screen. Jadi sebelum Ibu buka share screen-nya, Ibu buka dulu PowerPoint-nya. Jadi PowerPoint Ibu buka dulu di laptop atau di handphone. Setelah Ibu buka PowerPoint-nya, Ibu masuk lagi ke Zoom, Ibu klik share screen. Setelah Ibu pilih share screen, baru Ibu klik 2 kali atau Ibu pilih 2 kali di gambar PowerPoint Ibu. Nanti di menu share screen-nya akan muncul. Ada PowerPoint yang Ibu buka, ada menu-menu yang lain Ibu buka. Silahkan Ibu pilih aja, dia akan langsung tershare semua, Bu. Ya, Pak. Oke, Bu. Ya, terima kasih banyak, Pak. Banyak nambah ilmu pengetahuannya, Pak. Terima kasih kembali, Bu. Sama-sama, Ibu. Pak. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang lain?
Linknya udah ada sama Ibu semua. Di mana? Izin Pak Ari. Iya Bu, silakan Bu. Saya kan dari Si Junjung nih. Iya Bu, silakan Bu. Jadi kalau di Si Junjung itu kayaknya untuk sinyal Friend, XL atau apa segala itu nggak ada. Jadi yang adanya Telkomsel. Nah, yang Telkomsel ini apa yang unlimited ya? Iya Bu, Telkomsel kalau unlimitednya sampai sekarang belum ada Bu. Waduh. Terus pakai yang biasa aja. Oh, Ibu di Si Junjungnya di daerah mana Bu? Kalau boleh tahu Bu. Morobodi. Oh iya Bu, jauh. Morobodi Pak. Iya Bu. Oh, Ibu pakai kartu Telkomselnya yang kartu sakti, kartu biasa atau yang gimana? Kartu biasa yang 63, 5263. 63. Berarti sekarang Ibu beli paketnya per bulan berapa giga Bu? Per bulan 17 giga. Harganya berapa Bu? Yang 80.000. Berarti Ibu dapat paket murah tuh Bu kalau gitu. Ya, iya dapat paket murah. Dapat paket murah. Yang 80.000 Bu ya. Iya, berarti itu aja yang pakainya. Ya, jadi kalau bisa nanti Ibu tetap aja pakai Telkomsel karena memang di daerah Si Junjung sama Sawalunto memang jaringan lain memang agak susah Bu. Ya. Jadi lebih baik aja Ibu pakai Telkomselnya terus dan nanti untuk paketnya bisa Ibu upgrade juga nanti ke yang taraf yang lebih tinggi. Kalau sekarang kan masih 17 giga atau 15 giga. Nanti Ibu naikin aja nanti yang paket 200.000 Bu, yang 25 giga. Ibu dapat nggak? Oh ya, oke. Nanti mungkin bisa kita lihat dulu di apanya. Atau di Telkomsel. Nanti ada tuh pilihannya. Oke. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama Bu. Ya. Masih ada Bapak Ibu pertanyaan? Apa Bu? Tanyakan langsung. Dia berapa kelompok sini? 11. Oke Bapak Ibu yang hadir sekarang dari 11. Iya Bu, Mitria. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Kemarin Pak, kita Zoom kemarin, kan kita coba lihat di record, di C atau D, ternyata nggak ketemu Pak. Nggak ketemu Bu? Di dokumen Pak, judulnya gitu Pak. Record Zoom kemarin Pak. Iya, Ibu yakin udah pencet tombol recordnya? Berarti harus pastikan kita pencet kemarin. Kakak pikir yang dari panitia. Oh, kalau dari kami yang pribadi gitu harus. Iya, dia pribadi Bu. Jadi masing-masing. Yang pribadi harus pencet tombolnya ya Pak. Benar Bu, benar. Diizinkan baru bisa kita. Iya benar Bu. Kalau memang dari panitia memang ada Bu. Memang dari kami memang selalu ada. Cuman kalau dari Ibu sebagai berkas, sebagai bukti, dan nanti juga itu akan sebagai bahan penilaian, itu memang harus Ibu record pribadi. Oh pribadi. Iya, jadi Bu. diizinkan oleh panitia baru bisa ya Pak? Iya, ini selalu diizinkan kok Bu recordnya Bu. Oh iya. Berarti saya salah persepsi kemarin. Makasih ya Pak. Oke Bu, sama-sama Bu. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lagi Bu, mau gimana? Oke Bapak Ibu, sebagai bahan latihan juga, Bapak Ibu yang hadir hari ini dari 11 kelompoknya ada masing-masing anggota kelompoknya Bapak Ibu? Siapa yang ada sekarang? Kelompok 4 hadir Pak Ari. Kelompok 4 hadir. Oke Bu, terima kasih Bu. Kelompok 4. Kelompok 1 hadir Pak. Oke Bu, kelompok 1, kelompok 4. Terus kelompok berapa lagi? Kelompok 3 hadir, kelompok 3. Kelompok 3 siap. Kelompok 11 hadir Pak. Kelompok 11 Pak hadir. Oke. Kelompok 7 hadir. Kelompok 3 hadir. Kelompok 9 juga hadir Pak. Kelompok 11 Pak hadir Pak. Kelompok 11 oke Pak. Kelompok 2 juga hadir Pak. Kelompok 3 Bu. 5 juga hadir Pak.
Kelompok 5 siap? Hadir, 6 Pak. juga hadir. Kelompok 6 siap. Kelompok 6 siap. Kelompok 7? Kelompok 7 hadir. Kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 3 hadir. Hadir, oke. Kelompok 8? Kelompok 8 gimana? Bapak Ibu? Itu perlu jadi. Terus kita juga. Kelompok 2 hadir, Pak. Ya, Bu, siap, Bu. 8 hadir Bapak. Hadir, oke, Bu. 10, Ibu, kelompok 10? Kelompok 10 hadir, Pak. Hadir. Udah 8 hadir. Oke, Bapak Ibu. Ini permintaan dari Bu Dr. Sri. Jadi sebagai bahan latihan kita juga untuk hari ini, sharing seperti ini. Jadi tugas role play kemarin yang sudah Bapak Ibu upload ke YouTube per kelompoknya, kami minta dari kelompok 1 silahkan share screen hasil video role play di YouTube-nya dimulai dari kelompok 1 sampai kelompok 11. Jadi Bapak Ibu juga sambil latihan nih bagaimana cara share screen atau berbagi layar. Dan sambil kami di sini akan melakukan evaluasi. Bagaimana kelompok 1 bersedia? Insya Allah dicoba dulu ya Pak. Kita coba Pak. Jadi Kelompok harapannya 1 Pak. harus bisa share screen ya. Ya Pak, kita coba Pak. Oke, kami tunggu Bapak Ibu silakan. Kelompok 1 Pak. Oke, Ibu Afrina silakan Ibu. Dicoba dulu ya Pak. Bentar Pak. Ibu, siap Ibu. Pak izinkan dulu. Izinnya belum. Bawa pisang akad malam Jumat. Official, jangan Ibu pakai lah Ibu. Awas serang makainya putih Ibu. Jaringan itu jaringan yang dari apa Bu? Dari keuangan. Lebih dengan uang lain ini, mana apa nak ni? Enggak dari keuangan. Ya Bu. pada ada ada. Yang official dipakai Bu. Apa nak Bu? WI nak sampai Bu. Download. Assalamualaikum Bapak Ari. Mana maksudnya? Ini aplikasi yang tadi. Bagaimana Mana downloadnya? dari kelompok 1? Pak, ada perlu diizinkan dulu dari admin nggak Pak? Udah kami izinkan. Kan? Udah Pak, bentar ya Udah, Bu. Pak. Iya Bu. Assalamualaikum Pak Ari. Iya Waalaikumsalam Bu. Pak, Oma kan mau piket PSBB sekarang Pak. Jadi Oma pakai HP lagi Pak. Jadi mohon masukkan Oma ke dalam grup ini Pak. Oma keluar dari laptop ini lagi ya Pak. Oke Bu, siap Bu, siap. Oke Bu, siap. Hati-hati Bu. Ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Betul. Ada aplikasi. Dibilangin Bu. Ya. Ini. Berarti harus pakai itu. Kelompok 1. Oke, ini video Bentar dari ya kelompok Pak. 1. Mari Proses kita Pak, lihat lagi bersama. jalan Pak. Yang di kantor rumah itu Dia masuk akun dia pun dia nampak je rame. Masuk akun kan? Sama-sama kita kan nginap itu. alhamdulillah sama kita ada cemberami di atas. Keluar mudah sebenarnya. Mana? Ya Iya, siap. Ini laptopmu ya? Oke, untuk kelompok 2 dan kelompok seterusnya siap juga ya Bapak Ibu.
goreng saya ini gambar mau digoreng lagi. Kalau dibuka masih mulai. Kenapa di stop, Bu? Lanjut, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama kerja Pasti dikatakan tak ada izin. Aku pikir kan. Nanti sambil Kali ini kita akan masing-masing. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erizon dari Rumah Sakit Baru Sumatera Barat. Alhamdulillah, insya Allah, kalau Allah mengizinkan, sebagai calon haji tahun ini adalah sebagai petugas haji yang kedua kali. Ini bisa dijelasin volumenya, Bu? Sebagai motivasi saya pada tahun perjalanan ibadah haji ini adalah pertama sekali jadikan bagaimana seorang petugas kesehatan haji itu adalah jadikan tugasnya sebagai ibadah. Sehingga di dalam hati yang lurus, niat yang lurus, bahwa suatu saat nanti dalam pelaksanaan sebagai petugas haji di Arab Saudi, Dia aku mati bukan pakai download. pegang moto bahwa tugas itu adalah ibadah. Jadi di mana nanti dalam melaksanakan
Nggak ada suaranya ya. Bu Af, tolong suaranya Bu Af diaktifin, Bu. Iya. Tamu-tamu Allah, biasanya dengan moto tugas dia pada aku. Mudah-mudahan dengan moto kita seperti itu, kita benar-benar mengingat bahwa kita bersama bertugas beribadah dan melayani tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan para tamu-tamu Allah nantinya bisa menjalankan ibadah haji mereka dengan sehat ketika pergi dan sehat juga ketika pulang nantinya. Amin. Amin. Jadi saya berharap kita semua bisa diberangkatkan tahun ini nantinya diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam proses. Terima kasih, itu saja Bu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri mungkin sebagai host, alhamdulillah sampai sejauh ini menjadi calon TKHI tahun ini. Saya sangat termotivasi sekali menjadi TKHI karena ingin melayani tamu-tamu Allah dari tanah air ke tanah suci sampai kembali ke tanah air dengan keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur. Yang mana kita ketahui moto kita bersama adalah tugasku ibadahku. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan dengan tugas dan amal yang kita lakukan tahun ini. Dan semoga haji tahun ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin sharing motivasi kelompok 1 sore ini sampai di sini dulu. Mohon maaf atas terlebih dan terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Close slide, Pak. Sekian dari kelompok 1, Pak. Mohon masukan. Maaf, Pak, masih banyak kekurangan. Halo Pak Ari. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Silakan. Silakan Bapak dari kelompok 2.
Bapak Ibu yang dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Halo kelompok 2 nih Pak. Kelompok 2 siapa ya? Waalaikumsalam Pak. Nah, ini dengan Pak Kasrun, kelompok 2. Iya Pak, silakan Pak. Tadi saya nggak nyimak yang mau di-share nih mengenai videonya atau mengenai apanya Pak? Video yang di YouTube kemarin ya. ada. Ya Pak, silakan Pak. Ya, ini saya putarkan video yang kami bikin di kelompok kemarin. Share YouTube-nya. Anda YouTube-nya, Anda YouTube-nya. Yang dari YouTube-nya langsung nggak Pak? Ada, dari YouTube ada juga. Dari YouTube ya. Bagus dari YouTube aja Pak, biar lebih mantap gitu Pak. Pak, mau connect-nya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Yang izin nih, izin ke toilet orang nih tegang mau, nanti kasih. Iya, tangan-tangan orang yang Bu. Tegang peserta waktu dari leg Bu. Kalau risiko. Kita yang mana nih? Yang mana ya cakitannya yang mana? Alamat Perkenalkan maaf ya, kalau kita sama satu rasa semua. Oke, sudah tuh di luar tuh di jari tuh di luar tuh di suasana angin nanti itu. Jadi terakhir kan ada permainan air, bocor-bocor ini bocor masa-masa. Awalnya malah, tapi di bawah lantai tanah itu. Jaringannya soal kehidupan sendiri. Ada hari oh ya, sama dengan Iya Pak, suaranya kok nggak ada Pak? ini sebenarnya karena kalau nanti anak muda ini ada waktu sama ujian masuk kuliah ya. Tapi kan dulu si Niza yang jadi main di dinas Niza itu kan nggak berdasar. Dia berani memasukkan otonya tapi nggak bisa masih. Otonya yang parkir sampai ke tangan itu kan ikut kan. Lasadonya kan tidak tangan. Lawannya kan minat juga tuh. Ada karya ke kalau
Dek, keluar saja, Dek. Ini saya bisa tapi bagi Gini aja Bapak Ibu, bagi yang jaringannya kurang bagus, buka aja yang tersimpan di laptopnya Bapak Ibu atau yang di handphone. Karena mungkin kalau buka langsung dari YouTube, jaringannya agak terganggu nih Bapak Ibu. Suaranya nggak terdengar, Pak.
Kita halus dulu ya. Assalamualaikum. Halo, Pak Tacun. Halo, Pak Tacun. Halo, Pak Tacun. Ya, halo, halo, ya. Suaranya ya. kurang jelas, Pak Tacun. Jadi karena Suaranya nggak video. keluar. Karena videonya, ini video dari YouTube. Oh, dari YouTube. Ya. Tadi saran Pak Ari yang ada di laptop atau di HP aja katanya. Ya sarannya itu, tapi yang awalnya tadi bilangnya dari YouTube. Nah, jadi yang tadi YouTube. Oh iya. Mungkin kelompok yang berikut ya mungkin Pak Tacun yang masalah jaringan ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Tacun. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bapak, bisa dilanjutkan kelompok selanjutnya Pak. Mungkin jaringan Bapak lagi kurang baik, nanti kita coba lagi. Kita stop ya. Kita stop ya Pak Ari ya. Iya Pak, siap Pak. Oke, sip. Makasih Pak ya, dari kelompok 2 Pak, Ya. makasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Pak. Ini kami dari kelompok 3 akan mencoba men-share share screen, Pak ya. Iya Pak, siap Kak. Silakan Pak. Ini kami buka dari YouTube kami. Iya Pak. Kalau susah dari YouTube-nya Pak, nggak apa-apa Pak, dari laptopnya aja Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum Pak, belum Bapak share nggak Pak? Sudah ini, Pak. Oh, belum ya? Bentar. Belum Bapak pilih videonya. Pak Ari. Iya Pak. Minta tolong stopkan share-nya saya gimana nih? Oh boleh Pak, boleh, siap Pak.
Oke, gimana Bapak yang dari kelompok 3? Ada problem? Ada masalah, Pak? Ini sudah share ini, Pak. Sudah. Oh iya, Pak. Udah. Udah, Pak. Sudah, Pak? Udah, tinggal Bapak play aja, Pak. Bapak jalankan aja, Pak. Play. Saya full screen atau biar segini aja, Pak? Segini aja nggak apa-apa, Pak. Yang penting suaranya jelas, Pak. Pak, suaranya bisa diaktifin, Pak. Pak Burhan. Kenapa, Pak? Suaranya, Pak. Suaranya. Oh, mungkin jaringan ini, Pak. Sudah terplay ini suaranya. Nggak kedengaran, Pak ya? Nggak kedengaran, Pak. Benar. Oh, nggak kedengaran. Kalau ini, Pak? Sudah terdengar, Pak? Masih belum, Pak. Tapi suaranya agak kedengaran nih. Ini, Pak? Belum, Pak, belum. Tadi checklist 2-nya yang di share screen-nya udah Bapak centang, Pak? Bentar. Oke, Pak. Di mana, Pak? Pas waktu Bapak share screen, kan di bawah, paling bawah sebelah kiri, itu kan ada video sound share. Itu udah Bapak checklist nggak? Default-nya dia nggak terchecklist, jadi Bapak harus checklist dulu. Oh, bentar saya ini dulu ya. Iya, Pak, siap. Di share screen juga, Pak. Di menu share screen. Di share screen. Iya. Share komputer sound. Oh, ini ya. sorry ya. Ya, oke. Ya, Pak. Oke, kita coba lagi, Pak. Ini sudah kelihatan, Pak? Sudah, Pak. Tinggal suaranya aja, Pak. Coba lagi, Pak ya. Insya Allah yang kami lakukan harus bisa menjaga hubungan baik, termasuk bagaimana cara kita berbicara harus pantas sebagai seorang TKHI. Kemudian penampilan tentunya juga sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan oleh kementerian, karena dalam hal ini kita adalah membawa nama baik masyarakat dan bangsa negara Indonesia. Kemudian kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan kompetensi teknis, dan utamanya adalah bagaimana kita melayani kepentingan masyarakat, sehingga harapannya tugasku adalah ibadah. Barangkali itu, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Asih atas paparan motivasinya sebagai TKHI nanti. Untuk selanjutnya paparan dari Pak Bambang. Kepada Pak Bambang kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Bambang Pamuji dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wadudin Ikhlas Lawang di Malang, Jawa Timur. Motivasi saya
bila menjadi petugas TKHI adalah ingin memberikan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji mulai dari diberangkatkan di Indonesia sampai kembali ke tanah air lagi. Itu harapannya kita bisa bekerja sama baik dengan para jemaah ataupun juga dengan rekan-rekan yang ada di unit-unit lain yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji. Kita juga harus mampu menjaga nama baik institusi maupun juga bangsa dan negara karena kita melaksanakan tugas di negara lain. Mungkin itu saja sekilas motivasi saya untuk menjadi petugas TKHI tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan motivasi menjadi TKHI dari Ibu Beniara Asmus. Pada Ibu Beniara kami persilakan. Terima kasih Datang Bung Han. Senang sekali bisa bergabung di grup ini. Tadi udah kenal semua. Saya lihat saya saja yang dari Sumatera ya. Saya dari Sumatera juga, Bu. Ya, betul, Bu. Motivasi menjadi TKHI untuk tahun 2020 ini sangat besar sekali keinginan saya. Yang pertama, saya ingin betul-betul melayani jemaah haji. Karena selama ini saya melayani calon jemaah haji hanya dari Indonesia saja. Karena saya pengelola haji di provinsi. Kita biasa melakukan kunjungan kepada jemaah haji melalui sosialisasi haji sehat, kemudian menyiapkan TKHI, ya, dan saya sendiri untuk bagaimana jemaah haji setelah sampai di Arab Saudi nanti saya nggak tahu. Maka dengan mudah-mudahan bisa menjadi TKHI tahun 2020 ini, bagaimana teknis pelaksanaan pelayanan terhadap jemaah haji lebih baik nantinya di Tanah Suci bisa saya ikuti dan saya bisa laksanakan nantinya, menjadi pengalaman yang berharga buat saya bagaimana membimbing dan melayani calon jemaah haji sampai menjadi jemaah haji dan pulang kembali ke tanah air. Demikian juga saya bisa membagi pengalaman kepada pengelola haji kabupaten kota. Karena selama ini tentang pelayanan jemaah haji hanya saya dapatkan dari info-info para TKHI yang berangkat, kemudian juga dari Puskes Haji. Jadi kalau dengan pemberangkatan nanti, saya berharap saya besar punya pengalaman. Dan apakah pengalaman yang selama ini baik tentang vaksinnya, bagaimana juga TKHI bertugas, karena di provinsi saya juga ikut dalam membantu menyiapkan TKHI bagi petugas, menyiapkan TKHI bagi pelayanan jemaah haji. Karena jemaah haji di Sumatera Barat itu khususnya Kota Padang sangat banyak dan bervariasi sekali bahasanya, juga nanti pengalamannya di Tanah Suci. Jadi kalau saya udah tahu di Tanah Suci seperti apa, saya punya keinginan lebih besar lagi bisa menyampaikan ke dalam bahasa daerah mereka masing-masing. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Beniara atas paparannya. Selanjutnya kepada Ibu Binti untuk memaparkan motivasinya menjadi TKHI. Silakan kepada Ibu Binti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Binti Wahidati dari KKP kelas 1 Surabaya. Kita tahu bahwa pelaksanaan kegiatan haji ini merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang, banyak negara. Sehingga apabila pelaksanaannya itu sukses, akan berdampak juga positif bagi negara kita. Itulah yang membuat saya termotivasi untuk ikut terlibat di dalamnya. Dengan latar belakang saya sebagai profesi saya sebagai perawat,
agar saya dapat membantu dan mendampingi serta melayani tamu Allah dengan segenap kemampuan dan keterampilan yang saya punya di bidang kesehatan tentunya, agar jamaah ini bisa menjalankan ibadahnya dengan sehat dan selamat. Amin. Demikian motivasi saya untuk menjadi tim kesehatan haji Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Binti. Ya, terakhir saya akan memaparkan motivasi saya sebagai TKHI. Perkenalkan, nama saya Dr. Burhan Hadi, bekerja di instansi Puskesmas Rawat Inap Kabawetan, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Adapun motivasi saya untuk menjadi TKHI tahun 2020 Masehi 1440 Hijriah, yang pertama itu sebagai keinginan saya untuk melayani tamu-tamu Allah di rumah Allah agar bisa menjadi haji-haji yang mabrur. Bagaimana upaya saya dalam melayani tamu-tamu Allah, bisa mulai dari pembinaan sebelum keberangkatan, menjaga kesehatan jemaah haji, kemudian pelayanan selama pre-embarkasi, embarkasi dan debarkasi, serta perlindungan jemaah haji setelah kembalinya dari tanah suci. Semoga tugas-tugas yang saya lakukan nanti di tanah suci maupun sebelum tanah suci maupun setelah pulang ke Indonesia nanti bisa menjadi nilai ibadah saya dan diterima di sisi Allah SWT. Mungkin itu saja motivasi saya sebagai calon TKHI nanti di rumah Allah, dan semoga kita semua diberi kesempatan dari Allah SWT untuk berangkat ke tanah suci dan menjadi pelayan tamu-tamu Allah nanti di rumah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai, Pak. Oke, Pak, makasih banyak, Pak. Oke, ya, maaf durasinya agak lama. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Oke, lanjut Bapak Ibu untuk kelompok 4, Bapak Ibu. Baik, Pak, disiapkan dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah diberi kesempatan sekarang untuk berkumpul. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah hadir di Zoom meeting kita kali ini, di mana Zoom meeting perdana untuk kelompok 4. Jadi sesuai dengan arahan fasilitator tadi pagi, sekarang kita akan melakukan diskusi terkait dengan motivasi kita untuk menjadi anggota TKHI. Tadi perkenalkan terlebih dahulu, saya Dr. Kartika dari Rumah Sakit Madinah Bukit Tinggi. Nanti izin bertanya kepada Bapak dan Ibu tentang kesehariannya dan juga motivasinya menjadi anggota TKHI. Mungkin saya mulai satu persatu aja dulu Bapak Bu, ya. Dari, silakan dulu. Saya mulai dari Pak Edi aja dulu. Ayo Pak Edi aja dulu. Perkenalkan. Perkenalkan. Silakan untuk Pak Edi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, terutama Dr. Sapriyadi. Sampai ketemu lagi kita ya. Ya Kak, salam Kak. Saya sama seperti Dr. Sapriyadi, saya spesialis penyakit dalam. Hari-hari saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Ya. Dan salam kenal buat semua. Motivasi saya untuk menjadi TKHI
sebenarnya ini motivasinya dari dulu sebenarnya. Dari saya sampai jadi dokter umum, sudah kepengen sekali menjadi TKI. Tapi karena ada waktu dan kesempatannya baru bisa sekarang, alhamdulillah, mudah-mudahan diberi kesempatan tahun ini. Motivasinya diputar ram-ram sama-sama itu. Pengen menjadi petugas yang syar'i. Artinya kita sebagai pelayan tamu Allah. Jadi artinya seperti dikatakan oleh Bapak Yusuf Singkat, tugasku adalah ibadahku. Jadi alangkah bahagianya kita sebagai pelayan dari tamu-tamu Allah. Artinya disinilah kesempatan kita buat memberikan suatu pelayanan ya. Jadi artinya kita mengabdi, memberikan sesuai dengan kemampuan yang kita dapatkan selama ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita bantu para jemaah kita nanti, terutama jemaah yang lansia ya. Prioritas itu Bang. Prioritas, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuatu untuk mereka dalam melaksanakan ibadah hajinya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Pak Edi. Sekarang kita lanjut. Selanjutnya Bu Desi Susanti, Bu, silakan Bu. Ya, Bu Desi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Susanti yang selama ini dinas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mohon maaf lahir dan batin. Kawan-kawan semuanya. Izinkan saya menyampaikan bahwa motivasi saya untuk mengikuti, saya cuma mengikuti dan alhamdulillah baru kali ini terpanggil untuk bisa mudah-mudahan seolah menjadi pelayan dari tamu-tamu. Saya termotivasi untuk bisa mendampingi nanti tamu-tamu Allah di Arab Saudi, dan saya bisa memberikan pelayanan, memberikan pendampingan, memberikan perlindungan kepada jemaah haji nanti di Tanah Suci sesuai dengan keilmuan yang saya miliki. Karena itu tadi seperti yang Pak Edi sampaikan bahwa ibadahku, tugasku adalah ibadahku. Semoga kita bisa menjadi pelayan tamu-tamu Allah yang saling semangat, amanah, inisiatif, responsif, dan andal, amanah, responsif dan inisiatif. Semoga kita bisa menjadi pelayan tamu Allah yang saling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Selanjutnya kita lanjut ke Pak Syafriadi. Pak, silahkan Pak. Ya, terima kasih Dr. Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin dari pribadi dan keluarga. Kemudian salam untuk kakak senior Kak Edi Saputra. Udah lama nggak ketemu setelah kita di Palembang, Kak. Mudah-mudahan sehat-sehat di Palembang, Kak ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Kemudian untuk nama saya Syafriadi, tugas di RSUD Muko, Kabupaten Muko, paling utara dari Provinsi Bengkulu, berbatasan sama Sumbar, Sumatera Barat. Ya. Untuk motivasi saya mengikuti tenaga kesehatan haji Indonesia ini, yang pertama sekali saya ingin melayani tamu Allah sekaligus beribadah yang di ruang gunung masih siap deh. Saya ingin berbakti karena kita masih untuk peminat untuk TKI memang sedikit dari terutama dari dokter. Kemudian kita berusaha melayani tamu Allah lebih maksimal, dan kemampuan kita mudah-mudahan kita Allah untuk sampai ke Tanah Suci melayani tamu-tamunya sekalian kita tahun 1491 Hijriah.
Ya. Kemudian pada teman juga saya mengimbau untuk lebih semangat, terutama kita menghadapi wabah yang sekarang ada dunia pandemi ya, COVID-19. Mudah-mudahan dengan saling mengingatkan, dengan saling sering memberi masukan dan menasihati masing-masing, mungkin kita lebih kompak dan lebih waspada menghadapi ini. Mungkin itu. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syafriadi. Selanjutnya Desi Eni, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan, nama saya Desi Eni Putri. Biasa bertugas sehari-harinya di Rumah Sakit Madinah Bukit Tinggi sama dengan Dokter Kartika. Iya. Kayaknya motivasi kita hampir sama semuanya sebagai calon TKHI, yaitu ya sebagai pelayan dari tamu Allah sekaligus ibadah. Ya memang kayak gitu tujuan dari awalnya. Jadi intinya sama, kita satu suara kayaknya. Satu suara ya. Oke Desi. Oke, terima kasih Desi. Terakhir Tika, nama Dokter Kartika, biasa panggilannya Tika. Saya bertugas di RS Madinah Bukit Tinggi dan sebagai dokter jaga IGD dan juga ruangan. Motivasi untuk ikut TKHI sama dengan Bapak Ibu semuanya, yaitu untuk melayani tamu Allah. Mudah-mudahan niat ini tersampaikan pada tahun ini, karena sebenarnya saya agak deg-degan juga karena masalah COVID. Cuman kita semua berdoa semoga Allah memudahkan jalan kita menuju ke sana. Amin. Amin. Ya Allah. Sampai juga kita ke sana ya Bapak Ibu, amin. Dan semoga corona ini cepat berlalu. Amin. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan dari Bapak Ibu? Atau mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah ikut TKHI sebelumnya? Belum. Baru pertama. Baru pertama sama kita. Kita belum ada ya? Belum ada. Kalau yang sama kita ya, alhamdulillah. Kalau yang pergi umrah udah pernah enggak? Ya, bagaimana Bu Desi? Ya, insya Allah nanti kalau TKHI tahun depan kita ikut TKHI. Amin. Amin ya Allah. Kalau yang pergi umroh udah ada Bapak Ibu? Kak Edi sudah itu kayaknya. Oh, Pak Edi udah. Alhamdulillah. Ya. Nanti mohon bantuannya Bapak Ibu selama kita pelatihan TKHI ini tetap semangat, tidak pernah hilang semangatnya gitu, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Oke. Amin. Tetap kompak, kelompok kita tetap kompak. Amin ya. Siap-siap Tika juga. Tetap kompak. Amin. Sampai ke sana juga, sampai kita pulang nanti ya. Amin. Ya, amin. Oke. Amin ya Allah. Oke, kayaknya udah 5 menit ya. Ada pertanyaan lagi atau ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu? Cukup. Saja itu Dokter Tika. Iya, terima kasih. Tika tutup Zoom-nya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak, selesai. Oke. Gimana kembali ke Zoom? Stop share. Oke, Bu. Terima kasih, Bu Dokter Kartika. Selanjutnya dari Bapak Ibu, ada yang kelompok 5, kami persilahkan. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Saya siapkan dulu Pak ya. Iya Pak, siap. Mohon bimbingannya karena saya baru pertama buka screen nih Pak. Oke Pak. Jangan lupa centangnya ya Pak. Pak share screen-nya dulu Pak. Iya Pak, share screen tuh jangan Bapak lupa centang yang di bawah. Ada share videonya sound. Share video sound. Ada centangnya. Paling bawah sebelah kiri. Silakan Pak.
Masih belum, Pak. Belum Bapak pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Pak? Oke, Pak. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. Sudah dipilih pakai YouTube tadi, Pak? Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Sini aja, Pak. Langsung aktifin aja. Langsung play aja, Pak. Udah nampak pun, Pak. Udah kelihatan, Pak? Udah, Pak. Udah. Videonya udah terbuka, Pak? Udah, Pak. Udah. La syarikalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang bahagia ini kita telah dapat hadir dalam acara meeting virtual kita. Itu dalam rangka melaksanakan tugas yang diberikan oleh fasilitator bagi kita semua. Kemudian selawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan tugas yang diberikan oleh fasilitator tentang motivasi kita menjadi TKHI. Mungkin langsung saja kita tanya satu persatu bagaimana motivasi kita menjadi tenaga kesehatan haji Indonesia ini yang untuk tahun sekarang ya. Mungkin kita mulai saja dari Bu Eka yang pertama ya. Silakan Bu Eka. Baik dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nirnawati dari Puskesmas Pasir Putih, Kota Pangkal Pinang. Motivasi saya menjadi TKHI kembali karena saya merasa sangat rindu untuk melayani Duyufur Rahman, sehingga saya selalu ikut tes untuk mewujudkan impian saya tersebut. Udah siap. Ya. Ya. Nah, selanjutnya kepada Ibu Herma. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herma Nengsi. Saya tugas di Puskesmas Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Kebetulan profesi saya sebagai perawat. Motivasi saya untuk menjadi tim kesehatan haji Indonesia adalah yang pertama, saya ingin menjadi pelayan tamu Allah, mengemban tugas dengan prinsip tugasku ibadahku. Kemudian dengan skill dan ilmu yang saya miliki sebagai perawat, saya ingin mengabdikan diri untuk melayani, memberikan perlindungan pada calon jemaah haji dalam melaksanakan rangkaian ibadah hajinya di tanah suci sehingga dapat tercapai haji yang sehat dan mabrurah. Kemudian yang ketiga, setiap muslimat atau muslimin pasti merindukan ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Tentunya untuk menjadi tamu Allah itu merupakan hal yang sangat istimewa. Apalagi kalau kita sebagai pelayan tamu Allah. Pelayan tamu Allah berarti kita menjadi bagian dari rumah Allah yang nantinya mungkin mendapatkan ridho dari Allah, tidak tamu Allah. Harapan saya ingin menjadi TKHI yang syar'i, yang dapat mengemban amanah sebagai pelayan tamu Allah dengan prinsip tugasku ibadahku. Ini saja Pak yang dapat saya sampaikan motivasi saya menjadi TKHI tahun 2000 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herma.
Mungkin selanjutnya kepada Ibu Dr. Rozi ya. Silakan Ibu Dokter. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saya motivasinya ikut KHI karena memang dari 2013 jadi dokter haji di tingkat puskesmas di Kota Payakumbuh, sering ngisi buku haji, sering berinteraksi dengan jemaah haji. Namun dari hati yang paling dalam pengen juga seperti wartawan yang udah ikut TKHI, pengen juga menjadi pendamping haji di Tanah Suci. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua itu melihat Dokter Andi, Bu Eka, lihat video-video beliau yang di YouTube, dari sama kawan-kawan. Aduh terpanggil rasanya, aduh pengen seperti kawan-kawan melayani jemaah haji, bertugas sambil ibadah di Kota Suci Mekah. Itu motivasi saya, Pak Andi. Ya. Terima kasih banyak Ibu Dr. Rozi. Selanjutnya yang berikutnya adalah Bapak Edwin ya. Silakan Bapak Edwin. Ya, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwin, bertugas di Rumah Sakit Hasanuddin Damramana, Bengkulu Selatan. Untuk di TKHI ini adalah yang pertama saya ingin mengabdikan diri saya, membantu jemaah haji Indonesia, mulai dari tanah air sampai ke Arab Saudi, agar mereka tetap sehat, dapat menjalankan ibadahnya masing-masing, dan nantinya air tetap sehat, menjadi haji yang mabrur. Demikian Pak Ali. Ya. Terima kasih banyak Pak Edwin ya. Kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan motivasinya untuk menjadi TKHI. Mungkin terakhir saya yang akan menyampaikan ya. Pun motivasi untuk ikut menjadi TKHI pada tahun ini memang suatu kerinduan yang luar biasa yang menjadi TKHI lagi, bahwa bagaimana kita berusaha untuk menjadikan jamaah haji itu ataupun pelaksanaan haji itu sesuai dengan yang diharapkan, dan jamaah pulangnya diharapkan dengan keadaan yang sempurna ya, dapat haji yang mabrur dan keadaan fisik yang sehat kembali. Dan itulah yang menjadi motivasi kita sesuai dengan profesi yang kita miliki dan keilmuan yang kita punya. Kita berkontribusi mensukseskan pelaksanaan ibadah haji untuk jemaah haji kita yang kita pimpin khususnya, dan juga untuk jemaah haji secara umumnya. Dan sesuai dengan moto kita yang kita pahami bahwa tugasku adalah ibadahku. Jadi tugas yang kita laksanakan itu juga kita mengharapkan disitulah nilai ibadah kita. Nah, bukan rutinitas ibadah yang di sana yang kita prioritaskan, tetapi adalah dalam pelaksanaan tugas yang kita laksanakan itu, disitulah nilainya ibadah. Bahkan kita memahami bahwa sedang dalam melaksanakan tugas itu kita mendapatkan dua pahala sebenarnya. Pahala dalam melaksanakan tugas ibadah, melaksanakan tugas itu sendiri, dan jika kita bisa mampu melakukan ibadah, rukun-rukun yang terlaksana, juga kita diimbali dengan pahala yang sesuai dengan jamaah haji tersebut. Nah, itu harapan yang paling besar bagi kita dan motivasi yang begitu tinggi untuk menjadi TKHI. Kalau bisa ini suatu yang kontinu dan bukan terakhir pada tahun ini. Itu harapannya. Amin, 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 amin. Mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini dalam rangka menyampaikan motivasi kita dalam menjadi TKHI ini. Ya, terima kasih atas perhatian kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah selesai ya Pak. Ya Pak, terima kasih banyak Pak.
Ya, sama-sama Bapak. Oke Bapak Ibu yang dari kelompok 6 silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Herawati, saya seorang perawat, dan pada kesempatan ini kami berada di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Herawati, saya seorang perawat, dan Halo Mas Ari. Iya Pak. Dari kelompok 6. Iya Pak, silakan Bapak. Itu sudah ya? Belum Pak, belum. Bapak putar dulu videonya, terus jangan lupa Bapak centang video share sound-nya yang di sebelah kiri paling bawah pada share screen. Bapak jalankan dulu videonya, terus sambil share screen, terus Bapak centang sudut kiri paling bawah share sound video. Ini memang hampir tinggal jadi isep pun nyo ragu dasar tiga dek nyo jadi musasi nyo sih. di sini kami ditugaskan untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Herawati, saya seorang perawat, dan pada kesempatan ini kami berada di dalam grup kecil, yaitu grup Iya Bapak, kenapa Bapak? Tinggal Bapak ambil aja videonya lagi tadi. Tinggal Bapak buka kayak seperti biasa aja Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Herawati, saya seorang perawat, dan pada kesempatan ini kami berada di dalam grup Di pause lo di apa dong Bu? Di pause-nya. Nggak nyanyi suara Bu. kecil, yaitu grup tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Herawati, saya seorang perawat, dan pada kesempatan ini kami berada di dalam grup kecil, yaitu grup tenaga tim kesehatan Haji Indonesia tahun 2020. Nah, kesempatan ini adalah tugas yang diberikan oleh fasilitator.